Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhan nas, para hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya pernikahan dalam Islam adalah suatu amal ibadah yang begitu agung, begitu mulia, begitu sakral. Menikah dalam Islam merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat dianjurkan bagi muslimin dan muslimat. Maka dikarenakan pernikahan dalam Islam ini merupakan ibadah yang begitu agung, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masing-masing kita yang hendak menikah atau sudah menikah, maka dia harus mengerti dan memahami tujuan pernikahan dalam pandangan Islam. Ini yang akan bisa menjadi prinsip dalam mengarahkan sebuah rumah tangga. Ini nanti yang akan membedakan antara rumah tangga yang soleh dengan rumah tangga yang biasa tanpa ada harapan pahala. Ketahuilah para hadirin rahimakumullah, tujuan pernikahan dalam Islam sangat besar, sangat mulia dan sangat banyak. Ada tujuan untuk individu-individu pasutri, yakni menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang sakinah, tenang, tentram. Mawaddah, penuh cinta. Rahmah, penuh kasih sayang. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dikatakan min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Adanya pasutri, pasangan suami istri yang berumah tangga dengan sakinah, dengan mawaddah dan rahmah. Para hadirin rahimakumullah, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan semata-mata wacana, bukan semata-mata harapan, tapi harus diwujudkan oleh kedua belah pihak. Suami harus menanamkan dalam dirinya, saya menikah, saya berumah tangga,
Saya harus menciptakan dalam rumah tangga saya sakinah, mawaddah, warahmah. Saya sebagai istri, wanita, muslimah, menikah, saya harus bisa menanamkan, mewujudkan dalam rumah tangga saya sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan yang kedua ialah untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak, dan tidak semata-mata punya anak, tetapi memiliki anak yang soleh dan solehah. Ya, saya tekankan, untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, karena anak ini nanti, ini investasi kita. Kita akan bisa mendapatkan kemanfaatan yang begitu besar dengan anak yang soleh tadi. Di antara kemanfaatannya, anak yang soleh ini adalah qurratul a'yun, penyejuk mata bagi orang tuanya. Semasa hidupnya dia akan mendapatkan perlakuan yang indah dari anak-anaknya. Mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, baik kepada orang tuanya, perhatian kepada orang tuanya, mencintai, menyayangi, mengayomi, memperhatikan kedua orang tuanya. Sesuatu yang didambakan oleh semua orang tua. Harta kekayaan itu sementara, habis. Kemewahan fasilitas itu fana. Terlalu banyak anak-anak yang sukses terkait dengan duniawiyahnya tanpa diiringi dengan kesolehan, mengabaikan orang tuanya, tidak perhatian sama orang tuanya. Terutama dikala kedua orang tua sudah mulai tua, sudah lemah fisiknya. Betul, anaknya sukses, mungkin dalam urusan duniawiyah. Tapi ketika tidak diiringi dengan kesolehan, dengan ketakwaan kepada Allah, orang tua ini yang sudah renta ini akan dianggap oleh anak-anaknya orang yang mengganggu. Diminta oleh orang tuanya, nak pulang. Bapak sudah rindu, mama sudah rindu. Sudah 2 hari raya nggak pulang, nak. Pandemi, Pak. Ya, memang ada alasan pandemi. Cuman masalahnya bukan pandemi ini. Tidak pernah menelpon, tidak pernah menghubungi, tidak pernah tanya kabar, alasannya kesibukan, alasannya ini, alasannya itu. Menderita itu orang tua. Terlalu banyak orang-orang tua yang sampai pada tingkat dititipkan di panti asuhan karena anak-anaknya nggak mau mengurusi orang tuanya. Itu dikarenakan tidak ada kesolehan. Ketika anak kita soleh, solehah, bukan semata-mata urusan duniawi yang bakal dia kasihkan, tapi cinta, perhatian, kasih sayang. Terutama dikala kita sudah mulai tua, sudah renta. Anak kamu bakti kepada kamu, mendoakan kesehatan untuk kamu, ziarah kepada kamu, mencurahkan perhatiannya, cintanya, sayangnya, luar biasa. Mungkin sekarang kita masih muda-muda, belum tua banget, belum bisa merasakannya. Tanyakan kepada yang sudah sepuh-sepuh. Ketika anaknya sudah Masya Allah, yang satu di Australia, yang satu di Italia, yang satu di Jakarta, yang satu di mana begitu, dia orang Selayar. Bapak bagus ya, sukses anak-anaknya. Iya Pak, anak saya sukses, tapi sayanya menderita. Loh kenapa? Saya sudah tua, nggak ada yang nemeni saya. Bapak kan rumahnya Masya Allah. Iya, rumah saya gedong, tingkat 2, full AC, full fasilitas. Tapi saya sebenarnya berdua sama istri saya. Mau lihat anak nggak bisa, lihat cucu nggak bisa. Betapa banyak mereka yang kemudian mengalihkan perhatiannya kepada apa? Hewan peliharaan. Yang ini sama kucingnya, yang ini sama burungnya, yang ini sama macam-macam. Betapa banyak mereka yang mengalihkan perhatiannya dengan orang lain, pembantunya, tetangganya. Mana anak dia? Hilang. Ingat, dikarenakan tidak diiringi dengan sebuah kesolehan dan ketakwaan. Ketika kita nanti mati, yang kita harapkan bukan siapa-siapa, anak kita sendiri.
Kalau anak kita saleh dan salihah, pasti dan pasti dia akan mendoakan kebaikan untuk kita di alam kubur kita. Itu yang menjadikan sedekah jariyah bagi kita. Dalam kondisi kita sangat memerlukan doa anak di alam kubur, sudah tidak bisa beramal lagi. Ketika itulah anak soleh mendoakan orang tuanya. Ada 3. Rasul mengatakan, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min 3. Ketika insan, seorang manusia mati, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, apa yang ketiga? Atau anak soleh. Ada kata-kata soleh. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Ini yang diharapkan sama orang tua. Apalagi yang kamu butuhkan ketika kamu sudah mati. Harta, tidak kamu bawa. Kemewahan dunia, tidak kamu bawa. Rumah yang begitu megah, tidak kamu bawa. Mobil mewah, tidak kamu bawa. Yang kamu bawa cuma amal kamu sendiri. Dan doa anak yang soleh. Dia menurut kiamat nanti, anak yang soleh inilah yang akan bisa menaikkan martabat derajat orang tuanya di surga. Anak soleh. Amal kita dan anak soleh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Belum menceritakan sumber nanti ada seseorang laki-laki yang diangkat derajatnya di surga. Bukan di selayar, Pak, di surga. Dia mengatakan, "Anna li hadza?" Dari mana saya tingkatan ini? Dia merasa nggak punya amal yang begitu besar, nggak punya kebaikan yang begitu besar sehingga layak mendapatkan tingkatan yang semulia ini. Dari mana ini? Dikatakan fayuqal min istighfari waladika laka. Ini dikatakan anakmu yang memohonkan ampun kepada Allah untuk kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ini min du'ai waladika laka. Ini dari doa anak kamu kepada kamu, untuk kamu. Ini yang kita cari. Dengan anak soleh, dengan perantara anak soleh, kita dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla, dambaan kita semua. Dan bukan semata-mata dimasukkan dalam surga, dinaikkan tingkatan kita, martabat kita, derajat kita di surga nanti. Ini faedahnya anak. Sehingga dalam Islam menikah itu mencari keturunan. Jangan menikah dengan wanita yang nggak bisa melahirkan. Jangan menikah dengan laki-laki nggak mampu bisa memberikan anak. Itu cacat dalam fikih pernikahan. Cari yang subur. Dan bukan semata-mata dapat anak. Didiklah anak kamu supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini nanti yang akan menjadi investasi kamu di dunia, di alam kubur, dan di yaumul qiyamah. Ini yang diinginkan dalam Islam. Di sisi yang lain, para hadirin rahimakumullah, ketika rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dikasih anugerah anak-anak yang soleh dan solehah, ini kemaslahatannya untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Saya jabarkan di sini. Yang namanya masyarakat itu terdiri dari kakak per kakak. Rumah, tambah rumah, tambah rumah, tambah rumah, jadi RT, jadi RW, jadi desa, jadi kecamatan, kabupaten, gitu Pak ya, kota madya, provinsi, negara kan gitu. Itu dimulai dari skala kecil sebuah rumah. Ada suami di situ, ada istri di situ, ada anak-anak di situ. Ini yang menjadi perhatian Islam. Hendak mewujudkan dan mencetak masyarakat yang islami, masyarakat yang soleh dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tadi. Sang suami soleh, sang istri solehah.
Soleh itu kan tidak semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kan hablum minallah. Soleh juga pada masyarakatnya, akhlaknya bagus, adabnya bagus, muamalahnya baik. Hablum minannas juga bagus. Anak-anaknya soleh dan solehah. Bagus juga dengan sesamanya. Rumah tangga yang kedua juga demikian. Yang ketiga juga demikian. Yang keempat juga demikian. Yang kelima juga demikian. Satu RT. Soleh dan solehah semua. RT kedua juga demikian. Yang ketiga. Satu RW. Semuanya solehah. RW kedua. Satu kecamatan, satu desa. Soleh semuanya. Desa kedua, ketiga, ke-10. Satu kecamatan. Soleh semua. Terus satu kabupaten. Terus satu bangsa, satu negara. Dengan pernikahan Islam, dengan tujuan sakinah mawaddah warahmah ini, bisa menciptakan masyarakat yang beretika, masyarakat yang beradab, masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang saleh. Bagus hubungan dia kepada Allah dengan Allah, dan bagus dengan sesamanya. Itu besar, misi besar Islam. Efeknya akan positif. Tersebar kebaikan tengah-tengah masyarakat, tidak ada kejahatan tengah-tengah masyarakat, tercipta ukhuwah Islamiyah tengah-tengah masyarakat, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, dikarenakan individunya orang baik semua. Mau bicara panjang, tidak ada terorisme, tidak ada radikalisme, tidak ada ekstremisme, orangnya soleh-soleh semua, tidak ada yang terpapar paham radikalisme, terorisme. Dan akan menjadi satu bangsa dan negara yang soleh dan solehah. Bersyukurlah, itu semuanya kembali kepada masing-masing rumah tangga kita. Maksudnya adalah, yang ingin sampaikan kepada Pak Sutri, ketika kita berumah tangga, kita itu punya tujuan, punya maksud, punya target yang harus dikejar. Maka konsep yang diajarkan dalam Islam dalam berumah tangga itu luar biasa indah. Konsep yang pertama itu ialah menata niat, menata tujuan dalam pernikahan. Tujuan pernikahan dalam Islam itu ibadah kepada Allah. Maka konsep rumah tangganya harus dengan nuansa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nuansa kesolehan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini konsep yang pertama. Rumah kita itu harus rumah yang betul-betul rumah yang indah. Bukan semata-mata fisiknya, tapi isinya. Diisi dengan ketakwaan kepada Allah, dengan kesolehan kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Diisi dengan akhlak yang mulia, tata krama yang baik, adab yang bagus. Antara Pak Sutri dengan anak-anak dan juga dengan masyarakat sekitar. Ini yang pertama. Ini yang membedakan rumah tangga muslim soleh dengan yang bukan. Jangan salah tujuan dan jangan salah niat. Pernikahan itu bukan kemudian bertujuan untuk memperkaya diri. Bukan bertujuan untuk menjadi manusia sukses dalam karirnya semata. Laki-lakinya sukses dunianya, perempuan juga demikian. Lah. Pernikahan bukan untuk semata-mata berhura-hura, bersenang-senang dengan pasangannya. Itu perkara yang mubah saja, tidak ada nilai pahalanya, tidak punya misi, tidak punya tujuan yang jelas. Rawan adanya keretakan rumah tangga. Maka saya ingatkan konsep yang pertama adalah tata hati, tata niat. Ya, kembali introspeksi diri. Untuk apa sih saya menikah itu? Jawabannya, saya menikah untuk beribadah kepada Allah. Saya menikah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maka rumah tangga saya harus rumah tangga yang Islami, rumah tangga yang bernuansa Islam, bernuansa ibadah, bernuansa ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla untuk saya, pasangan saya, anak-anak saya, supaya bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Nanti semua aktivitas kita dalam rumah tangga itu ibadah semua, berpahala semua.
istri memasakkan untuk suami, ibadah. Istri membikinkan kopi untuk suaminya, itu ibadah. Istri membikinkan ikan bakar untuk suaminya, itu ibadah. Suami bekerja mencari maisha untuk keluarganya, itu ibadah. Seorang ibu mengurus anak-anaknya yang masih bayi, yang masih kecil, atau yang sudah dewasa, itu ibadah. Kita bercengkrama dengan pasangan kita, ngobrol, santai, suami, istri, untuk membina rumah tangga yang indah, itu ibadah. Kita bercengkrama dengan anak-anak kita, menciptakan suasana yang indah dalam rumah kita, itu ibadah. Kita mengarahkan diri kita, istri kita, anak kita, diarahkan untuk menjadi muslim yang saleh, diajak untuk beribadah, diajak untuk berakhlak yang mulia dengan sesama, itu ibadah, berpahala. Bayangkan, semua aktivitas kita dalam rumah tangga, ketika ditata niatnya, tujuannya jelas ibadah kepada Allah. Semuanya ibadah, dan semuanya berpahala. Ini nanti yang membedakan antara orang yang sudah berumah tangga sama yang jomblo. Jomblo ini ya, walaupun dia soleh, dia cuma ibadah terkait dengan pribadinya saja. Yang berumah tangga, apalagi berumah tangganya banyak, masing-masing rumah tangga berpahala semua. Kalau dia punya 4 ya, 4 kali lipat pahalanya itu. Itu luar biasa. Ini yang konsep pertama yang saya tanamkan kepada para hadirin semuanya. Ya, tata niat. Niatnya diluruskan. Saya menikah, saya berumah tangga untuk beribadah kepada Allah, mengamalkan sunnah Rasul. Rumah tangga saya harus islami, nuansa ibadah dengan niat yang baik. Saya nggak mau bicara yang agak dalam-dalam ini. Itu urusannya Pak Sutri ya. Semuanya pun juga ibadah. Konsep yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah akhlakul karimah dalam rumah tangga. Ini penting. Dikarenakan rumah tangga itu bukan satu orang. Rumah tangga itu 2 orang atau lebih. Pasangan suami dan istri. Berarti ada interaksi minimal dengan 1 orang. Interaksi 2 orang. Dalam kondisi masing-masing pasangan ini punya karakter yang beda-beda. Mungkin dari latar belakang keluarga yang beda-beda. Ya. Selera makannya, minumnya, dan segala macam mungkin juga berbeda-beda. Disatukan dalam sebuah rumah tangga, dalam satu rumah. Ini perlu adanya akhlakul karimah. Akhlak yang mulia dalam rumah tangga. Yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah menjadi pasangan terbaik. Menjadi pasangan terbaik dalam rumah tangga itu. Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya, yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Dan aku, kata Rasul, yang terbaik di antara kalian kepada keluarga. Judulnya, temanya, menjadi yang terbaik. Kalau Anda laki-laki, jadi suami yang terbaik. Terbaik dalam memberikan nafkah kepada keluarga sesuai kemampuan. Terbaik dalam memberikan tempat tinggal untuk istri sesuai kemampuan.
terbaik dalam memberikan makanan, minuman, pakaian dengan kemampuan dia. Terbaik dalam bertutur kata secara syariat kepada istrinya. Terbaik dalam tindak tanduknya, tingkah lakunya kepada istrinya. Terbaik dalam memberikan perhatian, penjagaan, pengawasan, kasih sayang, cinta kepada istrinya. Terbaik dalam membahagiakan istrinya dengan kemampuannya. Menjadi suami yang terbaik. Menjadi sahabat bagi istrinya terbaik. Pendidik yang terbaik. Penanggung jawab yang terbaik. Tempat curhat yang terbaik. Penasehat yang terbaik. Al-muhim pokoknya menjadi suami yang terbaik untuk istrinya. Ini pasangan kamu. Ini cinta kamu. Apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki. Orang pertama yang harus kamu perhatikan. Setelah orang tua untuk laki-laki ya. Istri kamu. Jangan kalau sama orang lain royal. Masya Allah, baik gitu. Sama istrinya medit, bakhil. Salah. Kalau anda laki-laki, jadilah suami yang terbaik dalam semua hal. Berikan untuk istri kamu yang terbaik yang kamu punya. Kalau kamu sebagai wanita pun juga demikian. Jadilah sosok istri yang terbaik untuk suamimu. Ini suami kamu, cinta kamu ini. Kamu harus menjadi istri yang terbaik dalam mentaati suamimu, dalam mengkhidmat melayani suamimu, dalam mengurus anak-anak kamu, dalam mengurus rumahmu. Terbaik sebagai ibu rumah tangga. Terbaik sebagai pasangan hidup, terbaik sebagai sahabat bagi suamimu, terbaik sebagai kekasih bagi suamimu, terbaik sebagai tempat curhat bagi suamimu, terbaik dalam semua aspek kehidupan. Ini diminta menjadi yang terbaik untuk pasangannya masing-masing. Istri itu fungsinya banyak loh. Terkadang sebagai ibu rumah tangga untuk anak-anaknya, kadang sebagai pasangan kekasih kayak orang pacaran lagi. Terkadang untuk jadi penasihat bagi suaminya. Suaminya mungkin lagi mengalami kondisi yang suntuk. Nggak mungkin disebarkan ke banyak orang. Istri sebagai tempat curahan hati. Menjadi banyak fungsi. Jadilah yang terbaik. Ini hasilnya nanti. Betul-betul Anda dengan pasangan akan merasakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah itu menjadi sebuah tempat yang begitu indah, penuh dengan kenangan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Kalau bahasa mereka, baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana tidak? Dia berbahagia di situ. Di sampingnya ada suami yang terbaik. Di sebelahnya ada istri yang terbaik. Di hadapan dia ada anak-anak yang soleh. Akhlak yang mulia di dalam berumah tangga. Ini diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Konsep yang berikutnya ialah masing-masing kita harus menunaikan hak pasangan kita. Dalam rumah tangga Islam, ya, suami itu punya hak yang wajib ditunaikan oleh istri. Jangan lupa, istri juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh sang suami. Maka masing-masing kita harus menunaikan hak pasangan kita sebaik mungkin. Seikhlas mungkin, setulus mungkin. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Karena ini suami kita, ini istri kita. Bahasa yang lainnya, masing-masing kita dalam berumah tangga punya tanggung jawab. Punya kewajiban. Suami punya tanggung jawab. Laki-laki, yang perempuan, istri juga punya tanggung jawab. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah yang ke-288 di Al-Baqarah,
Allah mengatakan dalam firman-Nya walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tapi ingat, para suami memiliki satu tingkatan yang lebih dari istrinya. Ini dikasih isyarat, suami punya kewajiban, istri punya kewajiban, istri punya hak, suami juga punya hak. Namun untuk suami ada kelebihan sedikit. Dikatakan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang namanya laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab dan pengayom untuk kaum wanita. Ini penting. Saya bawakan secara global tentang hak suami. Saya dahulukan dikarenakan paling besar haknya. Hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Yang pertama adalah hak ta'ah. Hak untuk ditaati. Kewajiban istri harus sami'na wa ata'na kepada suami. Mentaati suaminya. Dan ini khusus dalam perkara yang baik saja. Perkara yang mubah atau perkara yang syar'i, perkara yang ma'ruf. Tidak boleh mentaati suami dalam perkara kemungkaran atau kemaksiatan. Kerjakan dengan penuh keikhlasan. Pahalanya sangat besar. Ketika suamimu memerintahkan kepada kamu perintah yang secara agama itu wajib, maka wajib bagi kamu, wahai para istri, untuk melakukannya dan dapat dua pahala. Pahala mengerjakan kewajiban agama, yang kedua pahala mentaati suami. Dapat dua loh. Yang belum bersuami cuma dapat satu. Ketika suami kamu memerintahkan kepada kamu sesuatu yang dalam agama dihukumi sunnah, nah wajib. Untuk istri wajib melakukannya. Karena kewajiban mentaati suami. Dapat dua pahala. Pahala sunnah secara agama dan pahala wajib karena wajib mentaati suami. Yang lain dapat pahala sunnah saja. Ketika suami kamu memerintahkan kamu untuk mengerjakan perkara yang mubah. Mubah, wajib bukan, sunnah bukan, mubah. Maka wajib atas istri untuk melakukannya. Wajib. Kenapa? Karena kewajiban mentaati suami. Dan dapat pahala wajib. Bayangkan. Yang lainnya mubah. Pahala enggak, dosa enggak. Tapi Anda sebagai seorang istri dapat pahala wajib. Pahala besar. Ini yang perlu dihayati oleh para ibu-ibu. Makanya perlu untuk memberdayakan niat. Gitu. Contoh yang paling gampang dalam rumah tangga. Suami punya kebiasaan mubah. Entah makanan, entah minuman, entah apa begitu. Suami itu bisa dikatakan sering atau kadang ada manjanya. Kepingin dikhidmat oleh istrinya. Di sini kalau manggil istri apa ini? Dek, Neng, apa? Oh, yang, Masya Allah. Luar biasa Bapak ini ya, panggilannya Masya Allah ya. Dia panggil. Selesai salat subuh, selesai berzikir, mungkin selesai taklim, pulang ke rumah. Yang diharapkan oleh suami itu kebiasaan dia. Pagi itu ngopi. Misal. Yang kopi. Gitu Pak ya. Nah, duduk santai dia di ruang tengah, di ruang tamu, di ruang depan. Minum kopi itu kan mubah. Mau minum silakan dan juga silakan. Ingat baik-baik para ibu-ibu. Kali ini suami yang minta. Yang kopi. Di sini wajib bagi sang istri untuk segera membuatkan kopi bagi suaminya. Dibuatkan seenak mungkin. Sesuai dengan selera suaminya. Ikhlaskan niat. Itu pahala besar. Yang lain membuatkan kopi itu mubah. Untuk istri
dapat pahala wajib. Karena mengerjakan kewajiban mentaati suami. Bikin kopi itu ibadah. Bikin kopi itu berpahala. Disuguhkan dengan senyuman yang manis untuk sang suami. Ini ibadah, ini berpahala. Jangan kemudian judes. Tahu judes ya? Udah mas, bikin sendiri. Biasa juga bikin sendiri. Yang apa, yang. Sudah tua, kadang begitu. Tuh kopi ada di dapur, tuh udah ada semua gula segala macam, air panas tinggal pencet dispenser. Saya lagi sibuk. Emang dia lagi sibuk, ngapain? Ngurusi anak misalkan. Tapi ingat, ini suami yang minta. Bikin kopi bukan perkara yang berat. Kalau dikerjakan dengan penuh keikhlasan dan tahu ini kewajiban dan berpahala. Gitu. Yang mau berangkat ya kan bertugas. Paham? Berarti suami ini harus persiapan, dia harus mandi segala macam, persiapan baju ya segala, dia siapkan semuanya. Ngerti? Kalau pagi dia biasa kalau mandi pakai air hangat. Diambilkan handuknya, dipersiapkan segala sesuatunya, suaminya mandi disiapkan pakaiannya di kamar segala macam. Itu ibadah. Kewajiban istri itu. Berpahala besar ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Ini suamiku. Dia punya hak. Saya kerjakan. Ini kewajibanku sebagai istri. Menunaikan hak suamiku. Wajib ini. Ibadah ini. Pahala ini. Jadi saya katakan. Ketika ditata dengan bagus rumah tangga itu. Semua aktivitas rumah tangga itu ibadah berpahala. Pahalanya apa? Pahala bikin apa? Ibadah bikin kopi. Masa ada dalam fikih Islam ibadah bikin kopi? Ada. Bikin kopi untuk suami. Ibadah apa, Bu? Ibadah mengambilkan handuk. Masa ada ibadah mengambil handuk itu? Ada. Mengambilkan handuk untuk suamiku. Menyiapkan baju untuk suamiku. Hak ta'ah. Ini perkara yang sehari-hari lah. Apalagi ketika dia meminta yang sholat. Kewajiban agama itu. Segera kamu sholat. Dapat 2 pahala sekaligus. Yang ayo puasa Syawal. Gitu. Sudah mengqadha karena haid kemarin. Syawal setelah itu. Ayo sama saya puasa Syawal. Kamu kerjakan dengan ikhlas. Dapat 2 pahala. Pahala sunnah Syawal. Pahala wajib mentaati suami. Dan terus demikian. Camkan baik-baik para ibu-ibu. Supaya rumah tangga itu tidak bias dan hampa gitu. Islam itu menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tabungan pahala, investasi akhirat dengan suami. Namanya haqqut ta'ah. Disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan dalam sabdanya idza shallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhat min ayyi abwabil jannati sya'at. Beliau mengatakan apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu. Dijaga 5 waktunya. Dia jaga kemaluannya. Tidak selingkuh. Dan dia mentaati suaminya. Maka dia berkiamat nanti dia akan masuk dari pintu surga manapun yang dia kehendaki. Jaminannya surga loh. Di dunia kamu bahagia dengan suami kamu. Dia berkiamat nanti surga. Dan bukan semata-mata surga. Dipersilakan masuk pintu surga mana yang kamu inginkan. Mentaati suami. Kerjakan dengan ikhlas loh ya. Nggak pakai gerundel. Nggak pakai lama. Kata mereka GPL. Nggak pakai lama. Segera. Itu ibadah kepada Allah. Nah, hak yang berikutnya lagi adalah hakul khidmah. Hak untuk melayani, mengkhidmat sang suami. Dikhidmat semuanya. Terkait dengan urusan rumah, nyapu, ngepel, masak, cuci piring, cuci baju, ngurusi anak. Dan segala macam tetek bengek yang namanya rumah tangga itu hak suami, kewajiban istri. Makanya dikatakan ibu rumah tangga. Itu status yang paling tinggi, yang paling mulia dalam Islam. Ibu sebagai apa? Saya profesor.
Tinggi ya. Dalam Islam, ibu sebagai apa? Saya ibu rumah tangga yang baik. Itu pahalanya paling besar. Karena ngurusi suami, ngurusi anak, ngurusi rumah. Itu yang dikatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu sebagai penanggung jawab di rumah suaminya. Ingat, di rumah suaminya. Dan akan ditanya akan pertanggungjawabannya, katanya para ulama. Maksudnya ialah penanggung jawab dalam mengurusi suami, anak-anak, dan rumahnya. Dan itu pahala besar. Ya, pahala besar. Ibu-ibu pagi-pagi nyapu rumah, dari mulai dapur sampai depan. Itu ibadah, Bu. Ibadah nyapu rumah. Ketika dikerjakan dengan ikhlas. Ngepel rumah supaya bersih. Ibadah, Bu. Ibadah ngepel. Jangan pernah punya perasaan dan punya dugaan, kok saya jadi pembantu ya? Jawabannya, memang iya, pembantunya suami. Dan itu ibadah besar, amal besar, berpahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Namanya khidmatuz zauj. Mengkhidmat, melayani, menjadi khadimah, pembantu, pelayan. Untuk siapa ini? Suami dan anak-anaknya. Tapi jangan statusnya jangan merasa ibu jadi apa, pembantu? Enggak. Bilang ibu rumah tangga. Di antara kewajibannya mengkhidmat suami. Yang terpenting adalah niat tadi. Ikhlaskan niat dalam melakukannya. Itu pahala besar. Sehingga rumah tangga dan suami itu bisa menjadi sabab meraih surga. Di sisi yang lain, ketika seorang wanita itu ternyata tidak menunaikan hak-hak suaminya, rumah tangga dan suami itu bisa menjadi sebab masuk neraka. Dalam hadis, suami itu surga kamu atau neraka bagi kamu. Disebutkan dalam riwayat ada seorang wanita datang pada Rasulullah SAW. Ada sebuah hajat yang mau ditunaikan. Begitu selesai hajatnya, Rasul bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Apa kamu sudah berkeluarga? Dikatakan, "Sudah ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana posisi kamu, kedudukan kamu dari suami kamu ini? Dia mengatakan, "Aku tidak pernah kurang wahai Rasulullah di dalam mengkhidmat, melayani suamiku, kecuali yang aku tidak mampu." Artinya apa? Ini istri, Masya Allah, dia mengkhidmat dengan begitu sempurna, dengan begitu indah, suaminya, anaknya, rumahnya. Maka Rasul mengatakan, "Fa'buri, aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah, wahai para wanita, bagaimana posisi kamu dengan suami kamu itu. Sebab suami kamu itu bisa jadi surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Maka jangan sampai sebagai neraka kita. Naudzubillah. Manfaatkan suamimu untuk menjadi sabab kamu masuk dalam surga. Manfaatkan rumah tanggamu, rumahmu, anakmu sebagai sabab untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla dengan cara mengkhidmat. Dan itu umum, mengkhidmat suami terkait dengan bab tadi sampai bab urusan dalam kamar. Semuanya itu khidmat lahir dari khidmat batin. Itu ibadah besar kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah dalam bentuk khidmatul zauj, mengkhidmat suami. Naam. Adapun untuk para istri, mereka juga punya hak. Ya. Seorang suami pun juga harus perhatian dengan haknya istri ini. Ini yang membedakan antara bimbingan Islam dengan bimbingan jahiliyah. Di era jahiliyah dahulu perempuan itu gak ada artinya.
Di masa jahiliyah ketika ada seorang wanita melahirkan bayi perempuan, ada dua kemungkinan. Mungkin ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, namanya wa'dul banat, kejam. Tidak punya perasaan, tidak punya peri kemanusiaan sudah. Bayi perempuan baru lahir dikubur hidup-hidup. Atau dimasukkan dalam sumur. Atau dalam sebuah lubang yang dalam supaya dia mati. Atau kalaupun tidak dibunuh, mereka biarkan hidup tapi dalam kondisi rendah, hina, direndahkan, dihinakan, dilecehkan. Tidak ada hak waris, tidak ada hak yang layak, dijadikan sebagai budak dan segala macamnya. Itu era jahiliyah. Dalam Islam, perempuan dimuliakan. Mereka punya hak hidup, hak belajar ilmu, hak hidup merdeka, hak dimuliakan, hak ukhuwah Islamiyah, hak beribadah, hak waris, hak mendapatkan uang belanja, nafkah, hak sebagai seorang ibu, hak sebagai seorang istri, hak sebagai seorang anak, hak sebagai kerabat, entah saudari, sepupu, keponakan, bibi, nenek, dan yang lainnya. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslimah, hak sebagai istri. Memiliki hak yang begitu banyak. Tapi yang kita maukan hak sebagai seorang istri. Ini untuk para bapak-bapak, perhatikan baik-baik. Yang pertama, hakun nafkah. Istri itu punya hak dinafkahi. Nafkahnya ada dua. Nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir, uang belanja. Itu meliputi, yang mampu meliputi tempat tinggal. Ya, disiapkan rumah, bisa beli, bisa ngontrak. Tempat tinggal yang nyaman. Ada hak uang belanja, makanan, minuman, pakaian. Biasa disingkat dengan sandang, pangan, papan. Ya. Untuk suami yang punya kemampuan finansial, suami yang terbaik adalah suami yang memberikan untuk istrinya nafkah yang terbaik, rumah yang terbaik, makanan, minuman yang terbaik, pakaian yang terbaik, uang belanja yang terbaik. Jadi ada standar nafkah wajib, selebihnya sunnah. Nafkah uang belanja itu disesuaikan dengan tempat dia tinggal, domisili, standarnya pertengahan masyarakat. Bukannya kaya banget, bukannya miskin banget. Dan tergantung kondisi daerah masing-masing. Di Selayar harus dilihat berapa kebutuhan sebulan yang standar pertengahan masyarakat. Suami yang mampu, dia harus memberikan yang wajib tadi. Suami yang terbaik, memberikan yang wajib dan lebih dari sekedar wajib. Misal, di Selayar, istri 1, anak 2. Anaknya masih kecil-kecil. Sebulan makan, minum, kebutuhan rumah tangga dan segala macamnya habis 3 juta misalkan. Itu di luar beli pakaian baru. Di luar uang kesehatan. Makan, minum sehari-hari. Suami yang mampu wajib memberikan nafkah kepada istrinya 3 juta. Wajib ini. Suami yang terbaik memberikan nafkah lebih dari 2 juta. Kasih 3 juta. Nafkah wajib yang untuk kamu. Ini dari aku. Tambahi lagi. Terserah mau tambahi 500 juta, 1,5, 2 juta, mau 2 kali lipat, 10 kali lipat. Terserah Anda yang mampu. Tapi ingat, jangan mendidik istri dengan semata-mata harta. Diarahkan supaya menggunakan harta dengan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah, perkara yang mubah atau perkara sosial kemasyarakatan. Itu suami yang terbaik.
Terkait dengan masalah makan juga begitu. Suami yang terbaik ngasih yang paling bagus semampu dia. Adapun yang enggak punya kemampuan, dia kasih semampu dia saja. Nafkah batin pun juga demikian. Tidak hanya laki-laki yang perlu nafkah batin, perempuan pun juga perlu nafkah batin. Maka tunaikan sebaik mungkin sebagai seorang laki-laki memberikan nafkah batin kepada istrinya. Namanya hakun nafkah. Laki-laki itu dinyatakan laki-laki yang paling jelek, laki-laki yang paling jahat. Ketika dia menyia-nyiakan keluarganya. Apapun alasannya. Entah alasannya ibadah, entah alasannya dakwah, entah alasannya apa lagi, gak ada alasan. Ketika dia punya kemampuan dan ternyata dia menyia-nyiakan keluarganya, ini laki-laki yang terjelek. Kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a man ya'ul. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang dia tanggung. Lalu sebagian pihak meninggalkan anak istrinya. Maaf Bapak, mau dakwah. Dakwah bagus. Tapi dakwah bukan alasan untuk membiarkan anak istri tanpa nafkah. Menelantarkan mereka. Dosa Anda. Oh, saya ada pertemuan dengan kawan-kawan saya. Apa gitu, entah pertemuan sepeda bareng kek, atau mancing bareng kek, atau apa kek, olahraga apa gitu. Dengan tanpa memberi nafkah untuk keluarganya. Disia-siakan keluarganya. Alasan komunitas. Berdosa Anda. Sehingga nafkah dikasih. Tunaikan dengan sebaik mungkin. Jadilah suami yang terbaik memberikan nafkah kepada istri dengan sebaik mungkin. Kemudian hak diperhatikan, hak untuk dijaga, hak untuk diayomi. Keamanannya, ketenteramannya, kenyamanannya, semua kebutuhannya disiapkan dengan sedemikian rupa. Dalam Islam, wanita itu bak seorang ratu. Atau bak seorang putri raja yang sangat dimuliakan. Dia dengan nyaman, dengan tenang di rumahnya, mengurus suaminya, mengurusi anak-anaknya, semua kebutuhannya, semua keperluannya disiapkan oleh sang suami. Dengan penuh penghormatan, dengan penuh pemuliaan, dimuliakan. Suami bak seorang raja. Hakata. Indah, sangat indah konsep yang dibimbingkan dalam Islam terkait dengan rumah tangga itu. Maka suami harus menunaikan hak istri. Istri harus menunaikan haknya sang suami. Ketika masing-masing pasuti tadi itu satu sama lain punya niat yang baik, ikhlas dalam mengerjakan, menunaikan hak pasangannya masing-masing, maka rumah tangga ini rumah tangga yang sangat menyenangkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan terakhir adalah dianjurkan kepada pasutri untuk menciptakan suasana yang indah, yang renyah, yang berbahagia di rumah tangganya. Ya, hal-hal itu perlu diciptakan oleh suami atau oleh istri. Entah apa bentuknya, yang penting perkara mubah atau perkara syar'i, bukan perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Harus ada tafahum, saling memahami kebiasaan dan karakter pasangan. Harus saling pengertian. Harus saling tolong-menolong, bahu-membahu, mengurusi rumah, mengurusi anak. Harus saling mengalah. Harus saling memaafkan. Harus saling taghaful, melupakan aib dan kekurangan pasangannya. Ini penting untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang indah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Sambil banyak berdoa kepada Allah, semoga diberi rumah tangga yang demikian. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mesti saya utarakan, dan selebihnya kita lihat pertanyaan yang diajukan. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya dengan kertas ya, bisa disampaikan.